Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Penerpatul. Hari ini kita akan coba belajar bagaimana caranya menggunakan Microsoft Form. Mungkin kalau sebelumnya teman-teman pernah menggunakan Google Form, ini hampir sama, bahkan cara input soalnya juga. Tapi ada beberapa fitur yang tidak ada di Google Form tapi ada di Microsoft Form. Apa aja nanti kita lihat ya. Sebelum itu jangan lupa di-subscribe, like, share, komen. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan contoh dulu ya. Di sini saya masukin nama dulu sebagai contoh. Terus kita masukin kelas, nomor absen seperti biasa. Kita next ya. Di bagian kedua kita akan ngisi soal. Nah, inilah yang membedakan antara Google Form dan Microsoft Form. Di Microsoft Form ini kita bisa menambahkan apa namanya ini? Adalah persamaan matematika. Jadi kalau di Google Form itu nggak bisa langsung. Jadi harus pakai add-ons dan kadang berbayar. Tapi di Microsoft Form itu dia bisa langsung persamaan matematikanya kita bisa inputkan di sini. Ya, teman-teman. Yang kedua adalah yang tidak ada di Google Form. Di Google Form itu nggak bisa memasukkan semacam teks paragraf gitu ya atau dialog dan sebagainya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa menggunakannya, teman-teman. Nah, seperti ini dan ini pilihannya kita coba jawab aja ya. Terus yang ketiga mungkin ini biasa di Google Form juga ada memasukkan gambar dan memasukkan video. Ya, kita coba aja masukin jawabannya, contoh aja ya. Oke, ini video misalnya ya, dan ini ada poinnya. Ceritanya ada 4 soal dan totalnya 100 poin. Kita coba submit dan kita bisa lihat skornya seperti biasa. Ini 50 contoh aja mungkin ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Caranya adalah masuk, mungkin teman-teman bisa kalau misalnya nggak hafal masuk ke mananya, ketik aja Microsoft Form di Google-nya. Nanti akan diarahkan ke sini, di yang pertama klik aja. Kalau belum pernah daftar, tinggal daftar aja teman-teman, ya. Tinggal daftar aja, kalau saya karena sudah masuk tinggal klik mulai, masukkan. Nah, kalau belum teman-teman klik aja buat akun baru. Karena saya pernah, buat, saya masukkan email saya. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa sih. Jadi di dalamnya itu nanti, ketika pertama masuk, di sini akan ada, apa namanya, Google Form yang pernah kita buat, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya baru buat, kita bisa buat formulir baru atau kuis baru. Terus di sini, template-template yang bisa digunakan, teman-teman bisa gunakan yang, tinggal pakai aja gitu ya atau tinggal diganti, kontennya aja dikit. Atau kalau mau buat baru, kita bisa klik aja di sini. Nah, kita ceritanya akan membuat kuis baru aja ya. Oh iya, Google Form atau Microsoft ini kan bisa digunakan untuk survei selain untuk kuis juga ya, atau untuk penelitian juga bisa, atau hanya sekedar untuk ujian, kuis, atau lomba. Baik, di sini, eee, ketika kita sudah klik kuis baru, ini sudah dalam mode kuis, di mana di sini ada pertanyaan atau respon. Di Google Form juga sama kayak gini, ada 2 tab gini ya. Ini perhatiin jauh untuk melihat contoh nanti soalnya seperti apa, temanya kita bisa ganti. Nah, ini temanya misalnya biar menarik kita ganti. Oke, seperti ini misalnya. Nah, selanjutnya kita akan klik judulnya dulu, misalnya kita akan buat kuis TIK. Misalnya ya, misalnya dikerjakan, deskripsinya kerjakan dengan jujur misalnya ya. Terus kita tambahkan dulu. Oh iya, kita bisa menambahkan gambar nih ya. Ini biar ada sedikit, eee, menarik kita tambahkan. Nah, inilah kerennya di Google bukan Google, ini Microsoft Form. Kita klik aja gambar, di sini kita bisa mode pencarian gambar menggunakan Bing, OneDrive kalau kita punya OneDrive, atau kita upload manual di sini, ya teman-teman. Nah, tapi kita akan menggunakan pencarian gambar yang tinggal kita ketik aja informatika. Jadi kita nggak perlu upload-upload lagi, tinggal kita masukkan aja gambar yang kita inginkan, terus kita klik tambahkan, nanti dia masuk ke sini. Nah, jadi ini kayak semacam ikon dari ini ya, soal kita. Oke,
selanjutnya ini sambil menunggu, ini karena jaringan internet saya sepertinya ya kurang bagus. Oke, kita klik tambahkan baru. Di sini ada beberapa pilihan, teman-teman. Bisa pilihan, teks, penilaian, tanggal, ada juga selain itu ada peringkat, Likert, ada set promoter score. Nah, bagian ini kayak sesi lah kalau di Google Form itu sesi ya, atau session, atau nanti bisa next gitu. Ya, kayak tadi kalau saya jadi ada form identitas ya, ada form bagian pilihan gandanya. Gitu, teman-teman. Oke, ini agak lama ya. Kenapa ya? Nah, oke. Karena jaringannya ini kurang bagus sepertinya. Oke, kita klik aja, kita coba pilihan dulu ya. Nah, di pilihan ini standar kita bisa menggunakan option. Misalnya contoh soalnya kita samakan aja ya dengan di sini. Misal, oh ya, nama dulu, identitas dulu. Seperti biasa ada nama. Kalau nama itu berarti kita menggunakan bukan option tapi teks. Kita hapus dulu soalnya. Kita gunakan, oke, kita teks di sini, terus nama. Nama, terus kita misalnya karena wajib diisi, kita klik harus diisi. Nah, selanjutnya kita tambahkan baru. Misal kelas. Kelas itu kan dia biar tidak manual ngetiknya, kita tentukan aja pakai pilihan. Terus di sini kelas titik 2, misalnya di sini kita tulis aja XA1 misalnya ya, XA2. Terus di sini juga bisa XA3. Terus XA4. Nah, di sini misalnya kalau misalnya kita ingin bentuknya drop down, kita klik aja drop down itu bentuknya, kita lihat, perhatiin jauh aja dulu ya. Biar kelihatan. Drop down itu pilihannya seperti ini. Nah, jadi dia milihnya bentuknya kayak gini, kayak diklik dulu baru keluar ya. Tapi kalau yang bukan drop down dia kayak pilihan ganda biasa ya. Kita pakai drop down biar lebih menarik, teman-teman. Oke, selanjutnya kita biasanya oke ini nggak perlu. Tambahkan yang baru. Selanjutnya adalah nomor peserta. Nomor peserta kita pakai atau nomor peserta atau absen ya, nomor absen misalnya. Oke. Di sini udah karena bentuknya adalah isian singkat dan harus diisi. Oke. Di sini sudah selesai nih. Ini bagian 1, kita tambahkan bagian 2. Bagian 2 itu artinya jadi dia ngisi identitas dulu baru jawaban atau pilihan gandanya. Kita klik aja. Oke, di sini kita tambahkan pilihan 2-nya, kita klik tambahkan baru dulu, teman-teman ya. Terus di sini kita pilih, terus di sini bagian. Nah, kalau kita klik bagian, maka ini akan ada bagian 2. Ini berarti ini bagian 1, teman-teman. Ya. Nah, bagian 2 ini kita bisa kasih misalnya pilihan ganda. Terus ini jawablah dengan jujur. Nah, bagian 1 ini kita juga bisa menambahkan deskripsi bagian satunya. Misalnya identitas. Isi dengan benar misalnya ya. Nah, ini bagian 1 itu identitas, bagian 2-nya adalah pilihan ganda. Tapi kita atau misalnya soal boleh ya. Terus di sini deskripsi standar, terus kita klik tambahkan baru. Soalnya itu ada kalau untuk survei kita bisa menggunakan Likert misalnya atau penilaian, kita coba semuanya aja ya sebagai contoh. Untuk pertama kita akan buat pilihan dulu standar. Di sini kita akan coba membuat soal baik matematika atau standar soal biasa. Misalnya, siapakah presiden Indonesia pertama? Ya. Nah, misalnya Soekarno, ini Soeharto, kita tambahkan opsi, misalnya Habibie, terus kita klik opsi lagi, misalnya SBY, sini Jokowi. Ada pilihan oke, ada 5 pilihan. Nah, terus kita tambahkan checklist untuk jawaban yang benar. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kita kasih poin. Poinnya 25
ya misalnya. Nah, kalau pilihannya lebih dari satu, kita klik aja jawaban ganda, artinya ada lebih dari satu, jadi bentuknya checklist nanti ya. Kalau bentuknya seperti ini berarti dia kalau kita klik perhatiin jauh dulu ya, ini udah 2 bagian, ada bagian satu identitas, misalnya kita ngarang dulu aja ya. Oke, nomor absennya sekian, di next dulu. Nah, kalau ini dia masih dalam bentuk opsi teman-teman ya, bukan ganda. Nah, kalau dia pilihannya ganda, maka dia bentuknya checklist teman-teman ya. Jadi dia di checklist, jadi lebih dari satu, boleh dipilih lebih dari satu seperti ini ya. Oke, misalnya kita wajib diisi, terus opsinya misal mau diacak nih, opsi ini tuh mau diacak. Jadi ketika masuk ke latihan atau mau ke soal siswanya, maka dia bentuknya diacak. Kita klik aja acak opsi. Nah, maka nanti si soalnya akan teracak, teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah soal biasa. Selanjutnya adalah kita akan buat soal matematika. Kita masih pilihan dulu ya. Misalnya, jika X sama dengan 2 dan Y atau X-nya kecil ya, dan Y sama dengan 3, berapakah hasil dari persamaan berikut? Nah, karena ini yang akan dimasukkan dalam matematika, kita bisa klik aja di sini. Terus dia modenya mode matematika, teman-teman. Nah, karena sudah dalam mode matematika, opsinya diacak ya misalnya. Di sini ada subjudul, subjudul itu nanti akan ada tambahan gini teman-teman nih, ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan persamaan matematika. Misalnya, misalnya X, nah misalnya kita pangkat. Nah, berarti ini pangkat 2 kalau kayak gini. Kalau pangkatnya mau kita manual, bisa pakai yang misalnya X, terus yang ini nih, terus kita kasih misalnya 3. Terus, kita pakai row kanan ya, atau ini atau pakai keyboard, plus Y pangkatnya 2 misal seperti itu. Atau misal mau dalam mode teks, kita beralih ke teks kayak gini, sebenarnya teman-teman ngetik gini dulu boleh, terus kita klik aja di sini, nanti akan jadi seperti ini, ya. Terus dia akan ada rekomendasi pilihan jawabannya, seperti ini teman-teman. Tapi kalau tidak, misal kalau kita klik tambahkan semua, nanti pilihan jawabannya seperti ini. Kalau tidak sesuai, kita hapus aja, terus kita masukkan manual teman-teman. Oke. Oh ya teman-teman bisa juga kalau dalam mode teks, misalnya dalam mode teks itu kayak gini ya, teman-teman bisa misalnya X, pakai pangkat simbol kayak gini, misalnya 2 plus Y pangkat 2. Terus teman-teman klik aja di sini, nanti dia otomatis berubah menjadi perpangkatan ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan opsi, opsinya juga dalam bentuk matematika misalnya, atau angka biasa juga bisa ya. Tapi karena ini jawabannya hanya hasil dari persamaan ini, berarti misalnya ya 2 pangkat 2, 4, 4 tambah 9, 13 ya. Ya udah angka aja ini, kalau ini angka biasa. 13, terus 12 misalnya ya. Terus 11, terus 10, 9 ya. Nah, jawaban benarnya kita seperti biasa di checklist. Dan kalau di sini, karena kita sudah menggunakan poin 25, maka dia otomatis sudah, jadi awalnya udah 25 kan, nanti otomatis yang soal yang kedua pun nanti disamakan 25, kecuali kita ubah sendiri di sini ya. Oke, oke kita cek dulu ya soalnya. Kita klik perhatiin jauh, misalnya ini untuk ngecek apakah soalnya benar-benar terlihat matematika ini, saya cepetin aja ya. Nah, untuk ngelihat aja, kita klik berikutnya. Nah, ini soal pertama, kelihatan poinnya berapa. Ini dan ini soal matematikanya ya, seperti ini teman-teman. Dan kita bisa ngeliat kalau di seluler atau di HP nanti munculnya kayak gimana. Nah, kayak gini nih kalau di HP. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan, ini soal nomor 2 itu bentuknya matematika. Soal nomor 3 kita bentuknya adalah yang bahasa Indonesia yang panjang banget paragrafnya. Nah, caranya misalnya teman-teman, saya contoh aja ya dari soal di internet aja nih, dari blog.ruangguru.com. Di sini ada sebuah teks panjang seperti ini, kita copy aja.
Ya, misalnya seperti ini nih, sampai sini, atau copy. Nah, masukkan ke sini, terus kita seperti ini teman-teman nih. Nah, kita juga bisa, kalau ada subjudul juga bisa masukkan ke sini. Kalau dalam bentuk matematika ya, kalau bukan ya kita hilangin aja matematikanya sehingga ini dia dalam bentuk, bukan dalam bentuk persamaan matematika. Nah, pertanyaannya misalnya ini ya, latar suasana. Nah, kayak gini nih teman-teman, kita kopikan aja ke sini, atau boleh juga di bawah deskripsi ini sehingga ini nggak perlu misalnya nggak apa-apa. Misal di bawah deskripsi yang ini nih, boleh kalau mau di situ. Kalau tanpa itu juga pun nggak masalah. Ini misalnya kita buat di dalam subjudul. Nah, option ini sebenarnya mau di Word, misal teman-teman udah punya soal di Word kan, atau dari internet tinggal kopas aja seperti ini biar nggak masukin satu-satu, terus copy ke sini. Terus di seperti ini teman-teman, di Ctrl V aja. Kita jadi tinggal di blok atau klik kanan copy boleh kayak gitu, terus klik kanan paste gitu ya. Atau langsung aja Ctrl C Ctrl V di sini. Kalau nggak mau pakai abjad atau pilihan A B C D karena mau diacak misalnya, berarti ini kita hapus aja ininya nih. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, yang ini kan nggak perlu nih. Kita hapus. Jawabannya misalnya haru ya. Saya juga nggak tahu ini jawabannya, belum saya baca. Tapi ini contoh aja. Terus opsinya mau diacak juga pastikan ini dalam bentuk checklist teman-teman. Oke, ini udah 3 pertanyaan. Nah, sekarang selanjutnya adalah pertanyaan untuk yang gambar. Yang gambar kita klik pilihan misalnya. Nah, misalnya saya mau buat gambar video pun bisa kita klik gambar di sini. Bisa OneDrive atau unggah juga bisa. Nah, saya misalnya mau masukin gambar mouse. Kita searching aja nih biar nggak usah upload lagi. Seperti ini. Kita klik tambahkan. Muncul di sini kan. Terus misalnya saya tambahkan soalnya sini. Berikut adalah gambar device titik misalnya apakah device apa input apakah output gitu ya. Kita tambahkan lagi opsinya processing atau proses, storage misalnya nilainya apa nih, atau misalnya di sini adalah misalnya internet. Nah, jawabannya adalah input kan karena mouse. Oke, seperti ini masih upload teman-teman. Oke. Nah, di sini diacak. Nah, selanjutnya kalau mau masukin video tinggal klik tambahkan baru, misal pilihan di sini kalau video berarti video terus masukin URL-nya teman-teman. URL itu misalnya dari YouTube misalnya ya. Bebas video apapun. Ini contoh aja video saya misalnya. Coba ya, Firman Fathul misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Terus kita masukkan URL yang atasnya. Terus kita masukkan ke sini teman-teman. Nah, terus tambahkan. Nanti dia akan jadi seperti ini ya. Kita tinggal kasih soal, terus dikasih opsinya. Sama kayak gambar tadi sebenarnya. Cuman ini dia bentuknya video, nanti kalau diklik ya. Jadi kayak ini nih. Nanti seperti ini nih. Jadi video berikut menjelaskan tentang game apa, game masa otak, game adventure dan lain sebagainya. Jadi siswanya misalnya harus lihat video dulu. Bisa seperti itu. Ya. Nah, setelah itu kalau soalnya bentuknya hampir sama, kita juga bisa menduplikat soal ini, teman-teman. Ya, di sini ada salin pertanyaan, kita klik, berarti pertanyaan ada 2 nanti, ya. Kita juga bisa menghapusnya kalau nggak perlu di sini. Jadi di atas soalnya atau urutan soalnya mau kita ubah. Ini harusnya di sebelum pertanyaan yang Indonesia. Kita klik aja di sini nih. Pindahkan ke atas. Nah, nanti dia akan menjadi pertanyaan sebelum pertanyaan bahasa Indonesia. Oke, kita juga bisa mengganti gambar di sini, menghapus gambar di sini, teman-teman. Oke, itu adalah contohnya. Nah, selain pilihan, kita tambahkan baru aja ini contoh aja, kita teks. Nah, ini soalnya bentuknya misalnya adalah teks, teman-teman. Misalnya atau isian singkat boleh, misal 2 ditambah 2 sama dengan. Nah, jadi dia bukan pilihan ganda tapi
jawabannya harusnya apa? Jawabannya adalah 4 gitu ya misalnya. Nah, atau tambahkan jawaban itu maksudnya dia prediksi lain, 4 bisa jadi ya. Kita coba lagi misalnya 4-nya itu tulisannya 4, tapi sebenarnya ini misalnya biar kalau ada soal seperti ini disarankan untuk memberikan informasi diisi dengan angka. Nah, biar kita tidak memprediksi kata-kata lain gitu ya, seperti itu. Sehingga kalau kita klik perhatiin jauh, nanti kita coba isi dulu. Kita isi dengan kelas, misalnya seperti ini. Nanti dia isiannya berupa isian singkat teman-teman. Nah, ya misalnya ini pilihannya 4, 3, jadi dia diisi dengan angka. Jadi kita isi dengan angka, jangan dengan huruf. Gitu teman-teman. Oke, untuk yang isian singkat. Kita kembali lagi. Selain isian singkat juga bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan lain kalau untuk penelitian. Ada juga, ini hapus dulu aja ya. Oke, kita klik tambahkan baru. Kalau penilaian itu dia bentuknya seperti ini. Nah, tingkatannya 5 misalnya atau 3, bintangnya cukup 3. Nah, 5 biasa kalau di toko online gitu ya, atau pakai nomor juga bisa ya, kalau misalnya untuk penelitian ya. Selain ini tuh ada juga bentuknya tanggal. Jadi memasukkan tanggal gitu ya. Nah, misalnya atau bentuknya peringkat. Jadi dia nanti si pertanyaannya itu mengurutkan teman-teman ya. Dia diurutkan. Dia harus kalau kita klik perhatiin jauh dulu ya. Kita isi dulu ini. Nah, kalau untuk mengurutkan itu dia kayak mengurutkan seperti ini teman-teman nanti hasilnya. Nah, ini kita bisa si jawabannya yang mana sih urutan yang benarnya gitu ya. Oke. Seperti biasanya untuk survei juga bisa. Oke. Nah, selanjutnya selain mengurutkan juga ada Likert. Likert itu ya biasa untuk survei-survei seperti ini teman-teman ya. Oke, sangat setuju, setuju dan sebagainya misalnya, terserah teman-teman isinya apa. Atau Net Promoter Score. Nah, ini juga bisa menggunakan poin sebenarnya, sama sekali tidak mungkin. Saat mungkin ini untuk penelitian biasanya. Selain itu juga bisa menggunakan yang lain ya. Ada teks bisa panjang, jawaban panjang. Kalau jawaban panjang berarti nanti dia disediakan dengan kolom yang lebih lebar ya. Oke, teman-teman. Itu nanti bisa dicoba kalau bagian ini untuk sesi kedua, sesi ketiga gitu ya. Oke, kita hapus dulu aja soal-soal seperti ini karena kita fokus ke yang kuis dulu aja tadi. Kita hapus dulu ya. Ini hapus. Ini juga kita hapus. Oke. Nah. Oke. Ini sudah teman-teman. Nah, selanjutnya adalah misalnya kita ini sudah diwajibkan ya, harus diisi, artinya dia harus diisi baru bisa submit. Terus di sini kita bisa pengaturannya kita atur sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini tampilkan hasil otomatis. Boleh nggak siswa melihat hasil dari jawaban yang benar mereka segera setelah mengirimkan kuis? Misal nggak nanti misalnya si guru aja yang nanti ngirim, boleh kita matikan. Tapi kalau dia boleh melihat kita aktifkan, kalau tidak boleh kita nonaktifkan. Nah, opsi untuk tanggapan kita bisa tanggal mulainya kita tentukan di sini ya. Kalau di Google Form itu nggak ada ya. Dia harus pakai add-on lagi, kalau ini nggak perlu. Nah, terima tanggapan artinya kalau kita checklist artinya dia menerima respon atau bisa menerima tanggapan atau bisa mengisi soal ini siswanya. Kalau kita matikan dia nggak bisa ya. Kalau di Google Form itu matikan responnya di sini biasanya. Nah, kalau ini di bagian pengaturan. Nah, kita nyalakan aja dulu sehingga siswa bisa. Nah, di tanggal berapa mulainya dan mulai selesainya jam berapa dan tanggal berapa. Ini enak banget ya, bisa kita tentukan. Pertanyaan mau diacak gak? Kalau mau diacak kita checklist aja di sini nanti ya. Pertanyaannya diacak misalnya. Nah, terus dikirim lewat email ininya pemberitahuan dari setiap tanggapan, perlihatkan bilah kemajuan, misalnya ada
Sebenarnya ini cuma ini aja sih, kayak sudah nyampe mana gitu ya. Oke, terus kita juga bisa menyesuaikan ketika sudah selesai ya, misal tanggapan Anda telah dikirim ya, silahkan misalnya menunggu hasilnya. Ini ketika sudah selesai mengerjakan. Oke teman-teman. Nah, oke sebentar, kalau sudah selesai kita klik kirim atau kita perhatiin jauh dulu aja kalau mau dilihat teman-teman ya, seperti ini. Kalau udah oke, kita cek dulu misalnya. Nah, ini kalau yang untuk proses ngeliat prosesnya kayak gini nih. Oke teman-teman. Nah, di sini siapakah person pertama? Oke, seperti ini teman-teman. Contoh aja kalau udah bagus. Nah, ini ada klik kirim ya. Oke, sekarang kita akan uji coba soalnya apakah sudah sesuai atau tidak. Oke. Nah, kita untuk melihat, oh ya, sebentar. Selanjutnya biar lengkap ya. Kita juga bisa mencetak formulir. Jadi mencetak kuis ini, cetak formulir ya. Kita bisa mengeprint atau nge-save PDF file tadi ya. Nah, kalau untuk nge-save jadi PDF, kita pilih ini save as PDF, terus kita save, nanti dia akan terdownload sebagai PDF ya. Nah, seperti ini nanti dia akan terdownload sebagai PDF. Tapi kalau kita mau ngeprint, kita pilih aja di sini, pilih printernya teman-teman. Oke. Terus kita lihat soalnya, oh ini terlalu banyak nih ya. Masa satu soal satu lembar, biar dia hemat. Kita klik more setting. Pilih di sini page per sheet-nya 2 misalnya, biar ada satu lembar itu 2 kolom gitu ya, sehingga tidak mubazir. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau masih terlalu banyak kita pilih 4 misalnya, kalau misalnya memungkinkan. Kalau enggak ya jangan lah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Itu untuk ngeprint atau nge-save sebagai PDF. Oke, kita cek lagi. Nah, sini kalau udah oke, ini udah sesuai, kita klik kirim. Klik kirim ini kita bisa klik salin teman-teman ya, terus kita kirim ke anak-anak kita dalam bentuk WA misalnya, atau dipendekkan dulu linknya menggunakan Bitly. Kalau teman-teman belum tahu cara pendeknya, bisa lihat di tutorial, di playlist tutorial yang sudah saya siapkan. Oke, di sini juga bisa menggunakan apa namanya, ini ya, QR code atau embed juga bisa, atau di email. Oke, kita pakai salin dulu yang ini nih. Oke, terus kita contoh dulu dibuka soalnya, dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, oh iya, the form is currently not responding. Kalau tadi dimatikan dulu, kita nyalain ya, lupa. Kita ke setting, di pengaturannya kita nyalain tanggapannya teman-teman sebentar. Oh ini nih tanggalnya nih, tanggal mulainya dimulainya salah ya. Kalau kita matikan berarti dia dimulai dari kapan aja. Oke. Klik salin lagi, kita coba lagi. Kalau salah berarti kita perbaiki lagi teman-teman settingannya. Oke, bisa nih ya. Nah, oke, di sini misalnya saya ketik Firman Fatullah Rohman, kelasnya saya tentukan saya 10 IPA 1, terus nomor absennya 12, kita klik next. Sini ada pilihannya. Oke, yang pertama adalah Soekarno, ini adalah 13 misalnya. Ini adalah input device. Terus ini adalah yang Haru ya. Oke. Setelah itu kita klik submit. Nah, oke, karena siswa kita tidak boleh memperlihatkan nilai, di sini nggak ada nilainya ya. Oke, setelah itu bagaimana guru melihat hasilnya? Nah, di sini kalau sudah ada yang ngisi, otomatis nanti di tab yang kedua di respon akan kelihatan. Nah, di sini juga mirip Google Form ya. Di sini kelihatan persentase jawabannya seperti apa. Kalau mau lihat dalam bentuk Excel, nah ini kita bisa langsung diklik. Nah, buka di Excel di sebelah sini nih. Ya, klik aja nanti akan otomatis di-download. Nah, di-download dalam bentuk Excel, teman-teman. Ya, kita klik D aja dulu ya. Kita oke, klik save. Nanti dia akan terdownload seperti ini, teman-teman. Terus kita buka. Oke, nanti hasilnya akan jadi seperti ini.
Nanti akan ada ID-nya 1, waktu mulai, waktu selesai. Jadi ini detail banget dimulai jam berapa, selesai jam berapa. Emailnya nggak ada karena memang tidak diberikan email ya. Poinnya 100, terus namanya Firman. Nah, kelas di sini ada nomor absen, terus isinya adalah jawaban-jawabannya, teman-teman. Ini adalah pertanyaannya. Oke. Oke. Itu teman-teman terkait ininya ya, responnya seperti ini. Nanti kita bisa rangkum atau rangkum apa namanya, di-copy lah ya ke ledger kita, teman-teman. Oke. Ini adalah tutorial untuk Microsoft Form. Gak jauh beda dengan Google Form. Jadi teman-teman yang sudah terbiasa dengan Google Form harusnya sangat paham ya dengan ini karena nggak jauh beda. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Itu dulu untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.